Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 10 B10 kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang materi hidroponik yang kami dapatkan selama kegiatan hidroponik terjadi. Di sini saya sendiri, Diaul Zafira Atiahur Rahman, nomor absen 14. Saya Akurin Ain absen 12. Saya Jayula Rasati, absen 13. Saya Muhammad Rasya Andriansyah, absen 23. Saya Ogi Prasilaka absen 24. Saya Konitatul Latifah absen 25. Halo, saya Radiana Azhara Aurelia, absen 26. Saya Vanessa Tera Putri, absen 33. Saya Azdan Daus dari absen 36. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk media tanam hidroponik. Alatnya sendiri terdiri dari gergaji besi kecil, alat ukur pH meter, alat ukur TDS meter, headpot, tatakan headpot, dan wadah air. Lalu untuk bahannya sendiri yaitu terdiri dari rock wool, air, benih kangkung, dan vitamin AB mix. Saya akan menjelaskan tentang cara menyemai tanaman hidroponik untuk pemula. Yang pertama, kalian bisa untuk merendam biji tanaman hidroponik ke air yang hangat selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu biji tersebut, kalian bisa mulai memotong rock wool. Untuk potongannya bisa menyesuaikan ya. Dan untuk khusus biji tanaman kangkung, rock wool-nya kalian hancurkan sampai tidak halus. Setelah itu, setelah biji sudah 15 menit, kalian bisa mulai menaruh biji tersebut ke dalam rock wool. Dan saran dari kami untuk menaruh biji tersebut disebar saja. Setelah selesai menyemai, kalian bisa menaruh wadah rock wool yang sudah ada bijinya tersebut ke dalam tempat yang gelap atau tertutup selama 2 hari. Dan pastikan tempatnya lembab ya. Setelah 2 hari kalian sudah mulai bisa untuk mengeluarkan wadah yang ada rock wool dan bijinya tersebut untuk mendapatkan sinar matahari. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, waktu di malam hari kalian bisa menaruh wadah tersebut di bawah sinar lampu. Di sini saya akan menjelaskan waktu yang diperlukan sampai keluar tunas dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Waktu yang diperlukan untuk keluar tunas yaitu 4-5 hari, dan langkah yang harus dilakukan selanjutnya yaitu pastikan sebelum menjemur rock wool agar saat dijemur tidak kering. Sekian dari kami. Saya akan menjelaskan hal-hal yang sebaiknya dilakukan agar tunas dapat tumbuh dengan baik dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap tunas. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu 1. Pemantauan cahaya. Pastikan tunas mendapatkan cahaya yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman. 2. Perhatian pada suhu dan ventilasi. Jaga suhu lingkungan yang sesuai dan pastikan sirkulasi udara yang baik. Dan hal-hal yang sebaiknya dihindari yaitu 1. Air yang tidak bersih. Jauhi air yang tercemar atau tidak steril. 2. Pencahayaan berlebihan atau kekurangan cahaya. Sediakan cahaya yang cukup, jangan terlalu berlebihan atau kekurangan. Jadi saya akan menjelaskan ciri-ciri benih yang gagal bercambah dan penyebabnya. Saya akan menceritakan berdasarkan pengalaman ciri-ciri bibit tanaman yang berhasil dan tanaman bibit yang gagal. Oke, jadi bibit tanaman yang gagal semai bisa menunjukkan ciri-ciri seperti pertumbuhan yang lemah, akar yang tidak berkembang dengan baik, atau kehilangan daya tumbuh. Pada penyebab umumnya melibatkan kualitas benih yang buruk, media tanam yang tidak cocok, atau kelembapan yang tidak terjaga. Dalam pengalaman hidroponik yang berhasil, bibit yang baik biasanya memiliki pertumbuhan akar yang kuat, tunas yang kokoh, dan warna daun yang sehat. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara memindah tanaman yang sudah siap tanam ke dalam neck pot. Yang pertama, pastikan tanaman
tersebut sudah berusia lebih dari 14 hari agar dapat tumbuh dan dapat menyerap nutrisi dengan baik. Setelah dipastikan tanaman siap tanam, maka siapkan netpot. Nah, saat menyiapkan netpot, pastikan netpot yang dipakai sudah bersih dan terhindar dari bakteri, kuman, dan hama agar tanaman tidak terserang hama dan tumbuh dengan baik. Setelah semua dipastikan, maka sobek rock wool sekitar segini agar dapat masuk ke dalam netpot. Nah, setelah kita sobek dan jumlahnya pas dengan netpot yang ada, masukkan secara perlahan agar tanaman tidak jatuh atau tidak rontok. Jika tanaman rontok, maka buang saja. Ditakutkan tanaman akan gagal tanam karena jika tanaman sudah jatuh maka tidak baik untuk ditanam dan beresiko layu. Jika tanaman layu maka lama-kelamaan akan mati dan tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Jika sudah dipastikan semua tanaman masuk ke dalam netpot, maka masukkan netpot ke dalam wadah yang tersedia atau bulatan-bulatan kecil yang sudah dibuat. Jika sudah selesai, maka proses pindah tanaman ke netpot sudah selesai. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang kita temui pada saat menanam hidroponik. Pada proses menanam, kelompok kita mengalami 3 kali gagal semai. Pada penyemaian pertama, kita mendapat masalah yaitu kutilang atau yang biasa disebut kurus tinggi langsing. Pada masalah ini disebabkan karena tidak terkenanya tanaman pada sinar matahari. Pada saat itu kita tidak mengetahui dan kurang pemahaman tentang cara semai yang baik dan benar. Kemudian pada penyemaian kedua kita mendapat masalah berupa daun yang menguning. Daun menguning ini disebabkan karena tingginya pH. Dari pengalaman tersebut kita dapat mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan gagal semai. Kemudian pada penyemaian yang terakhir kita berhasil menyemai dan mendapatkan daun yang sehat dan segar. Tanaman siap panen apabila sudah berumur lebih dari 3 minggu sampai 25 hari sejak penyemaian. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pastikan nutrisi tanaman tercukupi. Untuk tanaman kangkung membutuhkan 500 ppm untuk minggu pertama, 840 ppm untuk minggu kedua, dan 1100 sampai 1200 ppm untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Pastikan tanaman mendapatkan cukup sinar matahari. Tanaman hasil panen yang maksimal berwarna hijau, tidak kurus, dan berdaun lebat. Evaluasinya di sini berisi tentang saran dan manfaat. Sarannya, yang pertama pengecekan kondisi air di bak penampungan, yang kedua cek kondisi larutan nutrisi. Perlu kita sadari bahwa cek kondisi larutan nutrisi ini sangat penting bagi tanaman hidroponik kita. Karena jika pH terlalu tinggi, maka tanaman akan menjadi kuning dan layu. Yang ketiga, bersihkan wadah media tanam dan larutan nutrisi. Yang keempat, jaga sanitasi lingkungan. Yang kelima, cek kondisi tanaman secara berkala. Yang keenam, jauhkan tanaman yang sakit dari tanaman yang sehat. Karena jika kita tidak bisa menjauhkan tanaman tersebut, maka salah satu tanaman yang ditumpanginya tersebut atau tanaman yang menjadi satu wadah di situ akan menjadi rusak. Yang terakhir ada cek kondisi media tanam. Selanjutnya ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari budidaya hidroponik ini. Selain menjadikan sayuran organik, budidaya kangkung hidroponik juga mendatangkan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar. Selain dapat menghemat tempat, dapat menghemat pengeluaran, menjadikan lingkungan tampak asri, mengurangi polusi, membuat udara sekitar rumah lebih bersih, serta membantu meningkatkan kadar oksigen udara. Sekian evaluasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Sampai hidroponik.